Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang ada di sebelah saya adalah Diana D. Selamat malam, Diana. Halo. Yang hadir di sini biasanya punya pengalaman mistis, entah itu kerasukan, kesurupan, diikutin makhluk gaib, punya pesugihan, pelet, dan lain-lain. Kamu sendiri punya pengalaman mistis nggak? Pernah sih, kayak mungkin diikutin makhluk halus ya. Gimana ceritanya? Jadi waktu itu aku ada event di Sulawesi, daerah Mamuju, di salah satu tempat di sana. Jadi kayak setelah perform gitu kan, pagi kan, subuh, aku kejar flight paling pagi. Dan perjalanan dari venue ke airport itu kan jauh ya, kayak lewatin jembatan, terus kayak hutan, kayak udah hampir hutan gitu kan. Jadi udah kan lewatin, terus sampai Jakarta, aku maghrib baru bisa tidur kan. Karena kan mungkin terlalu capek, pas mau tidur, kayak setengah tidur gitu, tiba-tiba ada yang masuk ke kamar. Aku kan kebetulan itu lagi pesen makanan ya dari salah satu itulah ojek online ya. Terus kayak ada yang masuk dua gitu, satu di pintu nongol, yang satu ke sebelah. Aku nggak lihat jelas tapi lihat dari sudut mata. Terus aku nanya, aku kira Mbak kan yang naik kan, anterin makanan yang aku pesen. Kayak Mbak, makanan aku udah datang. Dia jawab udah. Dan dia kayak taruh sesuatu di sebelah kan. Terus udah setelah dia taruh, nggak tahu apaan itu, terus kayak dia keluar, tutup pintu. Dari situ tiba-tiba kayak ada angin kenceng banget, cuma kayak nusuk-nusuk kayak kamu nyalain shower itu tapi full power, terus ditaruh ke punggung. Dia terasa tajamnya. Dari kepala sampai punggung gitu. Terus kayak wah udah nggak bener, tapi kayak masih mikir nggak ada apa-apa karena aku pikir kecapean. Bangun, aku lihat nggak ada makanan di samping kan. Aku telepon Mbak. Katanya jawabnya? Mbak, ada makanan aku mana? Makanan apa ya Nang? Lah tadi Mbak naik, enggak Non. Wah itu langsung gak enak kan perasaannya. Udah aku telepon temen aku yang bisa lihat kan. Tolong liatin dong, kayak nggak bener nih gue gitu-gitulah. Jawabannya adalah? Oh iya, gue liatin tenang. Udah gitu aku mau lanjut tidur kan. Tiba-tiba pas mata yang merem, kayak mataku kayak disentil kenceng banget, tek, gitu kan. Bangun lagi, terus pas mau tidur lagi kayak ada orang di samping tapi nggak ada. Udah besokannya baru kasih tahu, kamu dulu tuh ditempelin kuntilanak 2. Astaga. Terus gue kirim sesuatu ke sana buat maksudnya jagain lu, terus kirim itunya balik ke sana katanya gitu. Abis itu baik-baik aja? Abis itu baik-baik aja sih. Aduh, mudah-mudahan malam hari ini kamu baik-baik aja ya. Iya, ya, kita semoga. segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini adalah seorang pria yang selalu mengamuk tanpa sebab. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ferry. Selamat malam, Mas Ferry. Ya. Mas Ferry yang mana? Mas Ferry yang ini. Oh ini. Ini adalah Mas Andri. saudara, kakak, teman? Saudara. Saudaranya. Mas Ferry baik-baik aja? Nah, kalau dibilang baik-baik ya kurang baik sih. Apa yang mau diceritain malam ini? Mau diceritain masalah kayak kendala kondisi. Kondisinya seperti apa? Boleh lebih keras ya, Mas? Kondisinya kadang-kadang ya ngerasa aneh. Gimana? Ngerasa aneh gitu kadang-kadang. Jadi maaf ya. Silakan. Dia suka nyakitin diri dia sendiri. Dengan cara apa? Jadi kalau dia ngelihat benda tajam atau apapun yang bisa ngebahayain dia, itu dia kejar gitu. Terus dia juga suka ngomong kayak kita ngomong nyambung nih, tapi dia di selipan bicaranya itu ada
ada kata-kata kasar lah apalah gitu. Ya enggak Misalnya kayak gimana? masuk jorok lah. Hah? Ya, kadang misalnya ada kadang-kadang kata-kata ngomong, jorok aja gitu kalau lagi terlintas gitu langsung ngomong gitu ya. Oke. Ini awal ceritanya sejak kapan kayak begini? Iya, sejak mau lulus sekolah. Eh, Pernah melakukan sesuatu setelah lulus sekolah atau apa? Jadi sepengakuannya gini Kak, dia dulu sempet cari guru buat ilmu kebal. Terus dia dikasih gurunya itu pelor, imbatnya itu pelor yang ditelan. Jadi dia bisa kebal, tapi setelah itu dia udah luntur sekarang. Kemarin pun kena paku berdarah kepalanya. Tapi waktu itu sempat berfungsi itu, bener? Sempat berfungsi. Itu pelornya ditelan. Mm-mm. Ini diikat gini? Karena dia kalau nggak diikat dia suka itu giginya tuh suka mukulin giginya lah apalah gitu. Muka Karena dia juga nonjoknya. dipukul muka. Apa yang bikin tiba-tiba mau nyakitin diri sendiri? Kepikiran sesuatu atau ada yang bisikin? Nggak tahu ya, apa sih logika kayak seperti imajinasi dorongan pikiran gitu. Kalau yang ngerasakin mah nggak ada. Cuma kadang-kadang dorongan logika itu udah ngelihat barang tajam tuh ada aja bawaannya pengen ngancurin aja. Kayak macam pisau atau ladi, kayak semacam apa ya gelas. Pernah Atau ngelukain diri sendiri? pernah. Sering. Pakai apa? Kadang-kadang ya nggak kuat. Terakhir dia itu pakai paku di kepalanya sini nih ada bekas di sini. luka. Itu dia ngeliat paku dibentur-benturin ke paku sampai berdarah. Waktu punya ilmu kebal sebelumnya nggak apa-apa tuh, nggak luka? Enggak, dia nggak luka. Sekarang Cuma udah sekarang udah luntur gitu. udah Tapi luntur. sisanya ya kayak gini Tahu dia efek samping. kayak nggak normal gitu. pernah coba cek ke medis? Udah sering dicek kayak Ke dibawa. rumah sakit. Ya itu katanya sih nggak ada penyakit apa-apa. Kemarin sempat di ronsen juga, itu bersih katanya nggak ada penyakit apa. Rekam otak udah scan. Di scan apa hasilnya? Di scan Semuanya normal. Normal. rekam otak 2 kali ke rumah sakit. Scan pertama 2014 scan, 2015 rekam otak 2 kali itu rumah sakit. Scan otak. Ya kan itu kan istilahnya udah jelas, tapi hasilnya normal. Saya bingung Hasilnya makanya normal. sedih. Tapi nggak tahu kenapa badan saya kayak gini gitu. Makanya saya tuh datang kemari ke Roy ke solusi biar ada saran lah gitu, biar pengen normal kayak yang lain gitu. Saya sedih kalau Baik. bilang sedih. Ya kami turut prihatin dengan kondisinya Mas Ferry ya Mas ya. Mudah-mudahan malam hari ini bisa mendapatkan solusi dan bisa normal ke depannya. Kami akan ajak Mas Ferry untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Keren. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ferry, terlahir tanggal 9 Agustus 1994. Saya melihat Ferry terikat di dalam dirinya sendiri. Wajahnya dipenuhi kesedihan yang sangat dalam. Dia terbelenggu oleh pengaruh mistis yang mengganggu jiwanya. Entah kenapa, dia harus bertanggung jawab atas perbuatan orang lain. Saya melihat makhluk botak tinggi, besar, dan bertaring meneror kita semua. Selamat malam. Selamat malam Roy. Selamat malam. Silakan duduk semua. Terima kasih. Sang Indi. Mas Ferry dengan tanggal lahir 9 bulan 8 1994. Mas Ferry ini waktu lulus SMA pernah mempelajari ilmu hitam untuk kekebalan, menelan pelor. Waktu itu sempat berfungsi tapi sudah luntur. Tapi sekarang justru efek sampingnya sering menyakiti diri sendiri dengan benda-benda tajam. Makanya tangannya harus diikat karena kalau kuat. tidak bisa tidak terkendali. Dan terakhir bukti sudah lunturnya paku di kepalanya kepala ditusuk dan berdarah ya. Malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin untuk dapat solusi supaya bisa hidup normal ke Amin. depannya. Iya. Ya. Sedih.
Oke, Mas Ferry itu saya sih banyak pertanyaan yang ingin saya gali ya. Banyak type. Oke. Terus Menyakiti diri sendiri dengan Benda macam-macam tajam, ya. macam-macam. Macam umum. Setiap ada benda tajam dia maunya nyakitin diri Paling sendiri. parah dengan apa, Mas Ferry? Intinya mas semua juga parah kak. Pernah dengan apa aja? Pernah dengan apa ya? Pernah ya pada intinya kadang-kadang ya gelas. Gelas. Yang soalnya yang umum ada di depan rumah. Kadang-kadang kan pisau kan sering di ini sama orang tua ya udah tahu. Udah disimpenin Diumpetin. pisau. Ya kalau gelas kan orang tua kan ngopi ya kan. Diapain gelasnya? Enggak maksudnya kan gelas kan sering kelihatnya orang tua ngopi. Jadi kan enggak tahu ketaro kan. Jadi saya kelihat keburu ke ini dulu. Ya kadang-kadang kepukul ya enggak hancur sih alhamdulillah. Cuman saya lempar takut kena lagi gitu. Masih ada kontrol cuman enggak kelawan. Jadi logika pikiran gitu dorongannya kuat gitu kak. Dorongannya kuat untuk Nah yang ke negatif, arah benda-benda tajam itu. yang lukain aja. Pernah sampai luka parah banget? Pernah lah. Ya makanya kadang-kadang berdarah, kadang-kadang tantu, kadang-kadang pada luka karena gelas, pisau. Padahal waktu melakukan itu sadar sebenarnya. Sadar, cuman kontrolan pikiran tuh Cuma banyak nggak kan. bisa dikendaliin. Iya, banyak kan pemikirannya yang kebanyakan sejak usia berapa ya? ya kalau nggak salah ya semenjak usia kelas 2 SMA itu udah mulai ada. 17-an. Parah-parahnya lulus SMA, alhamdulillah masih bisa sekolah. Oke, iya nggak apa-apa. Saya tidak menganggap gini. Siapa tadi namanya? Ferry. Ferry. Saya tidak menganggap ini aneh atau apa. Saya sering sekali menemukan kasus-kasus seperti ini. Intinya, saya ingin nanya ini yang apa namanya yang membantu ya juru bicaranya. Iya. Saudaranya. Saya ingin nanya, biasanya di jam berapa dia akan berubah? Ada Kalau jam-jam tertentu nggak? berubah, Intinya mas setiap Kayak dia hari, nggak ada jam-jam cuman tertentu, paling Kak. parah malam. Setiap Biasanya hari, malam, Mas. Tapi lebih paling marah malam. Gitu. Tapi dia tuh gak ada jam-jam tertentu. Jadi kalau dia ngeliat apa aja yang Iya, benar. ngebahayain tuh Ada aja. langsung tekanannya tuh kayak mau ngebahayain gitu. Iya benar. Oke. Wow, ya. Saya ngelihat Mas Ferry juga kita nih ada di ambang dua dunia sebenarnya. Tapi pelan-pelan lah saya akan bantu dengan apa yang saya Mudah-mudahan punya ya. Ada solusi. Jadi gini, Sedih saya karena. saya ngerasain banyak sekali makhluk halus yang ingin dekat dengan Ferry. Karena ada sesuatu di tubuh Ferry. Dan saya juga udah menyimpulkan apa yang saya lihat di sini. Sebenarnya apa yang terjadi udah saya tulis semua di sini. Apa yang kamu lihat? Bisa ceritakan? Tetapi masalahnya ini ada dua gangguan. Satu kegangguan hantu ini yang harus kita habisin. Yang kedua adalah yang aku tulis di sini catatan ini mau tahu ya. Borderline personality disorder. Jadi adalah gejala perilaku agresif yang suka nyakitin tangan dan jedotin kepala tembok itu borderline personality disorder. Nah ini disebabkan oleh orang-orang yang nggak kesampean. Gue mau ini nih, tapi nggak kesampean. Jadi tiba-tiba langsung kayak down and drop. Nah dari situ munculnya halusinasi. Karena saya ngelihat ada hantu yang nempel frekuensinya sama. Jadi ini di sini ada medisnya juga, tapi ada hantu yang panjang juga gitu, rambutnya sampai ke lantai kayak gitu. Itu yang saya lihat. Iya, jadi itu yang saya rasakan. Jadi nih biasanya menyedotkan kepala tembok pakai tangan pakai pisau, ngomong sendiri ya biasanya. Iya benar. Nah ini borderline personality disorder atau BPD biasanya nggak akan sembuh gitu aja, harus melalui treatment terapi gitu ya. Terapi. Mudah-mudahan tapi ada ya solusi Roy. iya bener, Saya pengen normal. pasti bisa dong, pasti. Kan masih muda, saya pengen ada masa depan. Iya, kita coba frekuensinya cari solusi. nah dia berada di frekuensi lebih rendah dari manusia normal nih. Misalnya Itu karena dalam misalnya kondisi stres, karena kekecewaan ingin dapat sesuatu tapi nggak kesampaian, akhirnya dia down, frekuensinya turun, jadi malah didatengin sama makhluk-makhluk halus betul. gitu. Nah ini kan sebenarnya frekuensinya
kita nih 100 sampai berapa lebih gitu ya, kurang lebih. Nah dia cuma di 50 gitu. Nah ghostnya, hantunya berada di 30 sampai 50 nih. Nyambung kan jadinya. Jadi kalau kita bisa mikir secara logika, kalau dia tuh baru nyampe di frekuensi ini, karena kenapa sih kan bisa lemah? Karena ini ada semacam penyakit psikis. Mudah-mudahan dimengerti kali ya. Iya. Tapi saya berusaha untuk pelan-pelan nyampein kok. Cuman Roy, Ya, saya tuh ibaratnya pengen datang sini tuh minta solusi, pengen minta ada arahan sama Kak Roy. pasti. Makanya saya datang ke sini diusahain sama saudara di depan. Gejala ini memang real dan emang ada gitu. Ya soal dari tadi gerakan-gerakannya juga kayaknya di luar kesadarannya dia, refleks aja gitu. Refleks dan gejalanya lebih agresif dan kompulsif. Jadi Orang tua juga sudah bingung, dibawa ke sana kemari udah bingung sama orang pinter. Iya kayak gini terus masih sama udahlah sebelum sama Agresif. dokter kosong dicek. Oke. isinya. Orang tuanya sering ke orang pintar sebelumnya. Iya sering sih, sering. Kalau ke orang pintar mungkin bawa dia kali Kak. Terus di luar kepentingan atau kebutuhan untuk Mas Ferry, Kalau itu sih kurang tahu juga kalau. saya mau tahu mungkin ada kaitannya apa yang dilakuin orang tua di masa itu sehingga ke anaknya ada kaitannya nggak? ada kaitan yang pasti. Pernah ke melakukan dukun atau pas gitu juga? Kalau itu kurang tahu Kak, orang tuanya. Hal-hal mistis atau apa gitu? Tapi Nggak? setahu saya sih nggak tahu ya, yang namanya sama. anak ya. Cuman ya kayak orang tua saya tuh, ya nggak tahu sih, cuman nggak ngerasa enggak sih kayaknya, ngerasa yakin orang tua saya tuh ya nggak. Nggak pernah ke orang pintar gitu. Maksudnya nggak Nggak main-main kayak gitu ya? enggak lah. Soalnya kan orang tua saya kan yang ngajarin saya juga, ya maaf ya, sama yang kuasa lah ini. Oke. Selain menyakiti diri sendiri, pernah ini nggak Yang saya melakukan- aneh, bingung kayak gini Kak, maaf motong. Yang saya aneh kadang-kadang, saya kan tadinya masih sekolah tuh masih bisa naik motor ya. Naik motor aja juga keganggu, hampirnya bawaannya ya kadang-kadang ke samping. Cuman saya tuh ya masih bisa ngontrol, cuma orang pengennya. Cuman ya kalau udah parah nggak kuat saya nggak naik motor tadinya kan, cuman keganggu naik motor juga. Kan Jadi tadinya dia masih keganggu bisa, sama gerakan cuman masih refleks ada dia gitu. gangguan, cuman masih pengen lah, cuman udah parah ini nggak berani, takut. Janganlah kalau Iya. memang kamu udah kayak gini takut Yang nanti saya malah sedihnya, saya tuh ngerasa paling aneh diri sendiri tuh ya saya doang gitu di kampung. Saya sedih ngeliat teman-teman kadang-kadang ya Mereka ngucilin kamu nggak di kampung? enggak sih, malah mah pada nemenin gitu. Tetangga saya tuh ngajakin saya jangan malu, udah kalau ada yang ngejelekin mah ada saya katanya, teman-teman saya tuh yang di kampung. Alhamdulillah pada ngertiin kendala saya. Kadang-kadang diajak main saya juga masih sedih saya tuh Jadi ngeliat. kasih dukungan terus Kenapa? ya? Iya. Serang itu Di Banten. Iya di Banten. Saya mau tanya ke Mas Andri. Iya. Sepanjang yang Mas Andri tahu, selain menyakiti diri sendiri, nggak tahu sadar atau nggak, pernah nggak dia menyakiti keluarganya? Pernah ya? Pernah, Dia maksudnya? pernah kayak mukul ibunya gitu. Dia pernah. Cuman atau bukan pernah lagi sering, cuman ini mah Iya. kendali ya penyakit ini kadang-kadang Dia gerak refleks gitu kan. refleks. Kalau dalam batinnya mah tuh nggak mau, saya juga kasihan. Tendang atau pukul gitu? Nggak sadar aja gitu ya? Sadar. Maksudnya di Dalam luar batin kendali mah, aja gitu? di luar kendali. Dalam batin mah nggak pengen. Cuman tuh kalah saya tuh. Padahal ya udah menyebut yang di atas, ya mungkin ya belum dikasih inilah gitu. Oke. Ke Roy, keluarga. yang kamu lihat dia melakukan itu karena memang sakitnya sakit apa tuh? atau ya karena lagi ada masalah nggak tahu secara medis Aneh atau saya mungkin sedih, dikendalikan Kak. makhluk gaib sampai dia menyakiti keluarganya, mukul atau nendang ibunya gitu. Kalau sekarang sih dia udah kemasukan hal-hal yang gaib gitu. Awalnya tadinya memang jadi gini, mereka kan tidak tahu bagaimana harus men-treat dan dapat treatment seperti Iya, apa. pengobatan namanya Nah, orang kampung. jadi sekarang tuh malah yang masuk serem-serem semua. Gitu, jadi kayak ada semacam cewek rambutnya panjang banget sampai ke lantai. Dan sekarang ada di sini. Iya, ada di sini. Jadi kayak ada semacam cewek rambutnya panjang banget sampai ke lantai. Dan sekarang ada di sini. Iya,
ada di sini. Alah. Saya tahu ini memang saya Bohong. mengerti lah dengan teori-teori seperti ini. Namun pada kasusnya nggak bisa dianggap remeh. Gitu loh. Wah, saya Dari tuh yang ini, takut saya. iya aku udah jelasin kan. Dari tadi keluar kata-kata yang kayaknya di luar Yang kendalinya dia. di luar kendali dia dari tadi kayak ngomong. tiba-tiba jadi orang ini, tiba-tiba jadi orang ini. Iya iya iya. Gitu ya. Betul betul. Namanya BPD, Borderline Personality Disorder. Tapi kita harus bantuin dia nih supaya dia bisa sembuh. Dengan cara sebenarnya kasih Mohon keras. sebenarnya dia tuh kalau kita kasih input yang positif terus, dia akan jadi yang kita mau. Gitu. Di-treat. Ya, enggak kok, kamu oke kok, gitu. Dia akan ngikut. berubah. Dia akan ngikut ya. Oh, oke. Tapi kalau lingkungannya nggak bagus dan nolak, reject, iya orang aneh ngapain sih temenan sama dia? Dia sih bakal mati muda. Karena tingkat pejedotan tembok ke tembok itu sama pakai pisau dan itu udah terjun dari atas, itu kencang banget. Dan itu justru yang bisa bikin dia kehilangan nyawanya. Iya iya justru itu. Saya tuh melihat dia mungkin mukulin ibunya, tapi dia lebih banyak juga ke dirinya. Oh iya, saya lihat dia ada tanda-tanda di tubuhnya ya. Pertama ada codek di atas kepala situ, luka ya. Sebelah sini. Iya. Terus saya boleh lihat ke wajahnya walaupun sebentar. Baru dibantu nggak, Mas? Ini Diturunin aja, biar nggak usah bukti dilepas. aja ya keren. Gitu ya. Tuh giginya oklek-oklek. Ini bener real kena tangan. Oh, kena tangan, Iya. dipukul. Refleks cuma sadar tapi kok-nya kalah kena pemikiran yang negatif itu doang. Aku ngerti sih, ngerti banget. Iya. Gini Tapi saya dipasang. tuh pengennya sama Koro itu kalau nggak sembuh tuh Bentar. mohon gitu kayak solusi. Pengen kesini lagi pokoknya. Aku ngerti. Pengen dibantu pengen normal aja. Mohon bentar-bentar soalnya dia bingung udah dua pusing option. sana kemari. Iya, tadi Roy udah bilang ini kita akan bantu. Takut soalnya makanya ngerotos terus. Iya, takut nggak takutnya justru sembuh. yang terancam bukan cuma diri sendiri tapi lingkungan atau Saya teman-teman nanti juga bisa terancam. jujur aja kayak kasihan sama orang tua. Ya yang paling sedihnya kalau bahaya diri sendiri mah saya tuh intinya nomor 2 lah. Yang paling saya sedihnya ini mah terbuka aja ya. Makan disuapin, minum diminumin. Tapi Ya. kamu nggak sempet dipasung Kalau kan? mikir kalau macam BAB tuh sampai sempat di ini Dibersihin. sedihnya Nggak itu. dipasung kan? Enggak, kalau dipasung dia enggak. Enggak diikat ya. Sedihnya Tapi itu. pas iya saya tuh lebih sedih sama orang tua tuh itu. Kalau mukulin nomor 2 tapi tetap kasihan sama orang tua. Kapan berhenti ngobatin saya itu ininya apa habisnya gitu penyakit ini. Saya tuh sempat mikir makanya saya nonton acara Kepada ini. ibu ya? Mudah-mudahan ada solusi. Saya kasihan sama orang tua saya udah kurus mikirin saya. Saya udah 5 tahun 6 tahun di rumah terus sedih. Temen masih motivasi kan. Oke. Suruh main. Mas Andri, saya mau tanya dari semua yang pernah dilakuin oleh Mas Ferry, menurut Anda gitu ya, Iya. yang paling nggak masuk akal, nggak bisa diterima pakai logika apa yang pernah dilakuin? Paling cuma omongannya doang ya. Omongannya, Iya. Sama yang kelakuan-kelakuan dia kayak jedotin jedotin gitu. kepala, Iya. nyakitin, Iya. pernah makan atau minum sesuatu, Iya. minum apa? Racun serangga. Kayak Racun, enggak. serangga, Ada makan Pernah tahu enggak kalau itu? pernah. Heeh. Cuman kadang-kadang lamun yang bahaya tuh kadang-kadang ada dorongan pengennya iya kadang-kadang Oh, di ini Pengen minum bawaannya racun. tapi saya masih enggak maksudnya dorongan si penyakitnya kadang-kadang pengennya iya diminum tapi saya masih kan sadar masih kadang-kadang saya buang tapi masih ada dorong udah dibuang tuh diambil lagi kadang-kadang itu yang saya bingung makanya keadaan saya makanya yang saya sedih itu Kak itu doang dorongan pikiran Jadi pas itu datang dari dalam diri masih ada penolakan. masih ya? ada Tapi penolakan masih menang, cuman kalau kalah ya. saya jadi dia pernah gini Kak. Kayak dia ngeliat paku nih. Terus dia sempat kayak udah nggak mau mikirin itu kan. Dia tinggal pergi dulu keluar lah. Nah, benar. Tapi kayak masih balik lagi mikirin, tetap mikirin tuh pengennya balik lagi. Masih ada Jadi dorongan. kalau belum luka kena yang di pikiran dia itu dia nggak puas. Oke. Iya. Iya, dan dia juga keluar kata-kata tadi yang Kata-kata orang dari. Kayak di luar kendali gitu ya. ish bikin malu lah penyakit Bentuk Iya, ini ya. jangan malu justru Mas. Kita kan mau untuk obatin ya. Tadi Iya, maaf. Diana juga nanya kan sebenarnya. Iya. Dengan adanya kamu justru Ferry bisa orang lain yang menonton seluruh Indonesia yang punya kasus yang sama malah terpecahkan. Justru kita ya, bahkan saya yang harusnya ngucapin terima kasih karena kasusnya ini diangkat
Di sini ya? Iya, diangkat di sini di Mungkin meja. ada orang yang punya permasalahan sama. Bener, justru si Mas Ferry harusnya nggak usah malu atau apa segala macam karena banyak di luar sana yang juga punya masalah yang sama tapi mereka bingung nih cara nanganinnya gimana. Iya, yang bikin saya malunya sih ya teman-teman gitu. Berkaitan dengan background lingkungan juga ya sebenarnya ini akan mempengaruhi. Kalau saya lihat background lingkungannya dia nggak oke, susah. Nah di sini kan udah ada campuran nih. Ada borderline personality disorder, tapi ada hantu kuntilanaknya juga gitu. Jadi satu deh, jadinya ada kayak dua kepribadian. Oke. Nah, Yang kamu you got lihat, my point, right? Iya, ada dua hal yang jadi mempengaruhi sikapnya ini. Yes. Dan kepribadiannya juga sikapnya tadi kalau kita diajak bicara jadi ada dua Iya, orang dua nih, dua orang. personality yang diajak bicara. Jadi kayak Iya, overlap gitu. Iya. Nah ini kamu lihat yang kuntilanak itu ada di dalam dirinya berarti. Ada. Kak, maaf. Kuping sakit nih. Hah? Apa? Kekencangan tali. Oh talinya Pas waktu. kencengan. Gitu ya. Dan Udah? mohon maaf ya, bye. Oh. Saya ingin sekedar sharing aja pemirsa di rumah dan teman-teman. Saya selalu berkunjung ke yayasan-yayasan dan Mohon Kak, panti-panti. untuk solusi. Saya mengerti gitu dari A sampai Z saya kunjungi semua dari panti asuhan, nanti berhubungan dengan mental illness itu saya melihat semuanya dari A sampai Z dan ini kayak makanan sehari-hari saya juga bahwa lihat dia harusnya di taking care benar-benar. Oke. Malam hari ini apa yang bisa kita lakuin buat nolong dia? Ren? Betul, kita kasih sugesti yang positif. Tolong Tapi aja, Kak, saya pokoknya mau pengen perubahan. setannya keluar dulu. Ada, jadi dia tuh ada dua jadinya. Yang ini aku tulis sama Jimatan? yang setannya keluar. Aku pengen banget deh cobain lepas tangan dia. Roy, Dan ya it's gonna be crazy sih, I know. Jangan enggak lah. Saya melakukan ini mungkin banyak yang nggak setuju atau menentang gitu. Tapi sampai seberapa jauh sih gitu yang mereka pengen lihat. Kadang-kadang oke. Kita- Kalau gitu tim security sama tim FD Iya. standby siap-siap ya kalau misalnya tapi ini. saya minum dulu boleh nggak? Iya boleh minta minum dulu. Aku agak sesak nafas nih. Pemirsa, Roy akan meminta partisipan kita Ferry untuk dilepas ikatannya jangan. supaya Roy bisa melihat seagresif apa dan apa yang dia lakukan saat dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Iya. Dengan harapannya dua masalah tadi yang mempengaruhi Ferry bisa diselesaikan malam hari ini. Iya. Yang terutama sekarang karena ada makhluk gaibnya dulu yang akan kita coba selesain ya. Betul. Dari sisi mistisnya dulu. Dan saya minta bunga Goblok. dan air. Jadi Bunga sama kasih air, bunga dan airnya. ada hubungannya nggak dengan waktu itu dia pernah nelen pelor untuk kekebalan? Iya ada sih gitu. Tapi jam memang itu bagian dari masa lalu dia dan tidak ada efek lebih dari ini. Oh, oke. Oh my god. Sebenarnya nggak ada dominan masalah pengaruh dia ya. Ikumbang. You see my problem. Oh no, waduh. Soal gini loh, Mas Ferry, saya tuh saya setiap minggunya setiap itu pokoknya berkunjung ke daerah-daerah gitu kan, ke yayasan. Jadi aku tahu banget ada yang ini air ini air. Terus saya minta bisa Jangan kalah. Enggak kuat. I'm really sorry to have, but Kak, jangan Kak. Enggak benar-benar. Udah ada pemikiran. Hah? Ya udah disebutin juga pemikirannya udah masuk aja. Mikirnya apa? Iya mikirnya udah iya bahaya. Jangan lah. Nggak kuat soalnya takut ini doang. Kita akan taruh jauh-jauh. jauh-jauh. Soalnya ya enggak maksudnya gimana ya Kita kalau akan mancing, Iya intinya itu untuk mancing keluar. kita akan mancing hantunya keluar. Terus udah gitu setelah keluar, ini akan saya bersihkan dan sekarang nanti dia akan maju ke pemahaman. Masalah borderline personality disorder ini. Iya BPD. Ini gejalanya mirip skizofrenia gitu loh, gejala skizo.
Cumanya kalau skizo kan emang kayak gitu doang. Kalau ini lebih menyakiti. Gitu. Kalau skizofrenia itu dia menyakiti orang lain. Kalau ini diri sendiri. Lain udah disebutin aja pemikirannya kadang-kadang udah masuk aja gitu maksudnya. Tapi Bayu tahu kan skizo? Kamu nanya sesuatu deh. Saya pengen tahu jawabannya. Silakan nanya sesuatu deh. Enggak dulu sih, nanti paling. Oke. Enggak, saya mau tahu sisi satu lagi sebenarnya mungkin kalau kelihatannya dia melihat dari dua sisi yang berbeda gitu. Iya. Nah, saya mau tahu jawabannya dari dua sisi. Yang satu lagi tuh ngeliat kamu seperti apa gitu. Ngeliat aku. Boleh kasih pertanyaan nggak apapun itu. Begitu pas ada dorongan, Boleh lebih keras ya. pas ada dorongan untuk nyakitin diri sendiri gitu. Setelah sakit, setelah ini baru sadar kan ya. Iya bisa dibilang gitu kadang-kadang. Setelah itu pengen nyakitin lagi apa? Kadang-kadang tergantung, kalau udah kena kadang-kadang enggak, tapi kalau masih belum pernah ya masih kadang-kadang pemikirannya ada aja gitu. Maunya sampai separah apa gitu? Ya kadang enggak pemikiran batas kayak gitu ya, intinya udah luka aja, nggak tahu parah-parahnya, luka nggak ada Iya, jadi dia batas. kalau udah luka baru dia udah puas gitu, nggak ingat itu lagi gitu. Benar. Oh kayak udah aja gitu. Heeh. Ntar kalau ngeliat yang baru lagi, baru dia kayak ngejar yang itu yang baru itu. Oh jadi kayak nyakitin diri sendiri sama satu barang nih, udah sakit, udah. Ntar dia ngeliat yang lain mau nyakitin lagi sama barang yang lain gitu. Tapi pokoknya kalau udah kena baru puas gitu. Kalau belum kena dia bakal balik lagi. Yang penting sesakit mungkin lah ya, sampai luka aja ya. Setelah melakukan itu pernah ada penyesalan nggak Mas Ferry? Atau pasti istilahnya ya bukan istilah ya, yang nyata aja ya, di rumah tuh kan kaca kan gede. Istilahnya kan dalam batin kesadaran saya kan nggak pengen, tapi kan dorongan pikiran logika yang negatifnya kan kuat. Udah kena kan pecah, tapi kan udah pecah kan kalau ya gimana ntar beli, intinya duit ya orang tua udah buat ngobatin saya kan, dibenerin takut kena lagi. Penyesalannya kan ya belinya itu pasti kan pakai uang, istilahnya kayak Gimana? iya belinya kan kacanya kan pakai uang. Orang uangnya kadang-kadang kan buat pengobatan saya, buat sehari-hari. Jadi kadang-kadang sedihnya itu ya, penyesalannya ya kacanya itu. Jadi kalau udah kena dia nyesel. Sayang gitulah. Iya itu Sekali dia. lagi. Boleh silakan. Biar Seberapa dia yang jawab ya Mas. Iya. maksudnya dalam setiap harinya gitu, lamaan kamu kena gangguan itu apa lebih lama waktu di saat kamu sadar gitu dari bebas dari gangguan itu sering datang? Intinya sih campur aja sih, kadang-kadang udah ini ada aja gitu, nggak lama intinya Gak campur lama aja. ada lagi, gak lama ada lagi. Umum Tiap lah, sering lihat gitu. barang berbahaya Nggak dan pernah hilang kesempatan. gitu, paling tidur doang gitu. Jadi seharian diganggu iya. tuh. Paling amannya kadang-kadang nggak keliat gitu, amannya doang. Paling istrinya gelas nggak keliat, pisau ya kadang-kadang masih bisa pemikiran tuh fokus ke ya Selama istilahnya kamu tuh jauh gitu. dari bahaya itu aman. Tapi walaupun lama nggak ngeliat, kadang-kadang udah lihat mah ada aja pemikirannya, nggak bisa lihat. Aduh, Sini aja. Udah Dilan. bacok. Oke. Saya perlu jelasin dulu nggak ya ini ya? Silakan Troy. Jelasin aja. Boleh ya? Udah tahu saya. Jawab ya atau tidak. Masa kecil ini dipengaruhi oleh traumatik yang hebat. Antara lain papa mamanya mungkin ada semacam slack atau apa. Saya pengen nanya, masa kecil Mas Ferry ini ternyata nggak lengkap ya? Lengkap. Tahu saya sih ya orang tua sih nggak mau bedain ya, sayang sama saya tuh semuanya Ayah ibu ada. ada, Dan mereka normal-normal aja. normal aja, sayang sama saya. Bagus. Oke. Soalnya masa kecil ini yang berpengaruh ketika dia ngelihat traumatik yang hebat, kekerasan pada ibu atau ayah yang hebat, sangat hebat sekali kekerasan itu, akhirnya menyeplak nih jadi traumatik yang hebat. Tidak lengkap maksudnya di sini adalah ayah dan ibunya tuh mungkin ada, cuma nggak bisa cerita semuanya, dan ini ada masa kecil yang tidak bahagia. Iya. Saya ngerasa kamu dibully ketika masih kecil, sangat terlalu dini untuk dikucilkan. Itu yang saya baca di kepala Roy Iya, untuk Ferry.
Ya ini mungkin itu mah pasti ya, namanya masih kecil ya. Iya pasti sih kayaknya. Gitu ya. Nah udah itu sekarang jadi kayak begini. Namun ada kabar bagusnya juga, dia itu nggak 100% hilang kesadaran. Dia bilang rasa kasihan kepada ibu gitu kan. Aduh gimana nih, saya udah ini pecahin kaca dan segala macam. Artinya dia masih nyadar ketika ngomong itu ibu. benar. Dan ketika memancing ngomong ibu, matanya berubah jadi kayak lebih nyaman. Seperti itu. Ini sebenarnya ada traumatik hebat sih, benturan yang keras di dalam diri dia sehingga ngelihat diri dia itu useless. Oke, mungkin saya mau coba ambil dari ceritanya Roy. Mas Ferry pasti besar banget rasa sayang dan hormat ke ibu ya. Iya, soalnya saya tuh udah ngerasa Iya, oke. nyusahin. Baik, Langsung saya mau nanya lagi Mas Ferry. Pernah melihat ibu disakiti? Mungkin ya pernah, benar. Iya ya enggak sih. Cuman ya nggak bisa disebutin ya namanya. Iya, nggak usah disebutin. Masih mungkin ruang lingkup keluarga. Iya, nggak usah disebutin Wis, orangnya. Udah nggak sebutin. nggak Tapi bisa. pernah melihat ibu disakitin seperti apa? Ya dalam segi tangan mungkin enggak, cuman segi hati tuh kayaknya ya benar-benar sakit. Itu yang membuat dia ngerasa Mungkin. useless ya? Oke. Baik, saya ada tantangan terbesar dan ini adalah penasaran juga mewakili pemirsa di rumah juga. Cuman mohon. Saya pengen banget ngelepas itu. Baik, kamu lepasin itu deh, Pak. Kamu berani buka? Aku nggak Well, berani karena aku perlu. Kita gini, Bukannya apa-apa ya Mas, cuma kita emang sebagai nggak berani. manusia Saya- sama-sama aja gitu. Iya kita bukannya Enggak. nggak berani. Iya. Soalnya Ngerti lah. iya Tolong standby kalau di sini cewek. dulu. Yes. Kuliti. Jangan dilepas lah, biar aman aja lah. Saya juga Nggak baru apa-apa. Jaga ya? ketahan sih sebenarnya mah. Cuman pemikiran tuh yang dilepas-lepas sama itu tuh ya istilahnya bang. Ya, Mas, ya. Cuman tanya dikit lagi ya. Ya nanti kita coba Ya ikut nanti lagi. diikat lagi kok. Kita justru Iya, mau aman. pancing supaya kalau ada makhluk apapun itu Ini bisa Sangat gitu. keluar dan kita Supaya minta nggak kegesek. pergi baik-baik, pegang tangannya. Iya. satu dulu. Nggak kuat udah mas. Hmm? Udah nggak kuat lah. Maksudnya kuat lihat apa? barang itunya. Apakah yang dia rasain lihat? Iya maksudnya dorongan yang bahaya tuh ada di logika BPD tuh. sih dia. Saya 100% ngacu pada itu. Pokoknya bukan pisau dong, itu barang tajam aja yang cepat luka aja kayak semacam paku. Ya itu juga kan udah ada di logika saya gitu. Berarti kalau dengar-dengar kata-kata atau nggak usah ngelihat barang ya, kayak misalnya dengar silet, Nah itu lebih umum sih lah. paku, Jarum intinya Pisau. Aduh. yang tajam aja. jarum, golok, Yang tajam aja umum. parang, Makanya saya tuh keris. nggak pernah megang. Apa itu. rasanya kalau dengar kata-kata itu? Gergaji. Ya rasanya greget udah ada di pikiran tuh yang bahaya. Pokoknya yang barang tajam aja umum. Yang makanya saya itu yang ingin ditanyakan sama Roy. Makanya saya itu aneh tuh kenapa? Saya pelan-pelan ya. Saya akan cleansing bagian spiritual dulu. Tapi kalian tetap pegangin ya security-nya. Yang kuat kayak sangat. Tekanan tangannya, gerakannya lebih lemes. Masih ada. Tolong Mas. Oke, boleh dilepas tangannya tapi standby di belakang. Kembang keladi tengkorak. Saya mendengar itu apa ya? Sebenarnya masih kadang-kadang kalau dilepas tuh rileksnya uratnya mah enak. Cuman yang bikin saya ngikatnya mah pikiran doang itu yang dorongan. Apa pikiran dorongannya? Iya bahaya jadi mending milih diikat. Oh, Kalau iya. enggak, iya jangan dilihatin itu lah. Takut kepancingnya kuat gitu. Pemikiran saya tuh udah kontaknya gede. Bayu pernah dengar kata kembang keladi tengkorak gak? Pernah. Itu apa? Daun-daunan. Itu daun-daunan ada sih. Kita kalau nggak salah ada deh. Kau Eh, perlu itu. Iya, ya, saya perlu itu. Bisa minta nggak daun keladi tengkorak? Nah,
Daun keladi. Iya. Itu mau untuk ngebersihin dia lagi. Iya. Kita di luar ada. Nah itu dia. Oh ini, oke. Itu dia. Tolong aja Kak, biar saya tuh normal. Rasa bahagia. Mungkin saya bukan God atau mungkin saya bukan Tuhan atau apapun. Saya cuma jembatan doang ya. Jadi Mas Ferry jangan menganggap saya dewa atau Iya, nabi atau apalah. Enggak, saya benar-benar orang biasa ya, sebagai jembatan doang. Makan ini deh. Dia apa itu? Makan. Silakan dimakan. Diambil. Dipegang. Itunya bersihin dulu itunya. Diambil. Dia mau Diambil. Dimakan. Pegang. dia mau pukul. Makan. Iya dimakan. Jangan pukul gigi nggak Iya dimakan. Ditelan ya? Dikunyah dulu. Air itu buat dia. Air seperti. Pahit ya. Tolong benerin. Gimana? Ini mas Bayu. Ini kalau Roy boleh saran ya, Ferry ini tidak boleh sendiri. Di rumah tuh mesti ada satu yang jagain. At least Udah set. Pedes. Dia selalu sama ibunya sih, dijaga sama ibunya terus. Ya cuman itu dia kasihan. Lidahnya kok Makanya dia perih. Lidahnya perih. ya itu namanya Dia kerasa. daun keladi tengkorak dijulukinya karena memang untuk menetralisir hal-hal yang bersifat negatif. Dia bisa ngusir itu ya. Iya di dalamnya. Ngerasa Nggak terangsang. nyaman gitu. Bedanya sama air garam yang biasa aku kentelin, kalau ini lebih ke arah untuk di dalamnya supaya kayak bikin nggak nyaman gitu di dalam tubuhnya. Keluar. kalau ada sesuatu Pak. Kalau nggak ada ngerasanya biasa aja. Biasa aja. Mas Andri tolong sampaikan ke keluarga yang Iya. dilakuin malam hari ini di Menembus Mata Batin adalah mencoba untuk melepaskan dan menghilangkan pengaruh-pengaruh mistisnya. Tapi setelah malam hari ini memang Mas Ferry perlu penanganan khusus secara medis dan kalau misalnya emang harus di rumah, sepertinya harus menggunakan tenaga medis atau siapapun yang bisa menjaga supaya tidak berduaan doang dengan ibu karena takutnya nggak bisa dikendaliin. Ini sekarang Di ini kan dulu kan. Enggak udah. sekarang nih pengaruh-pengaruh mistisnya. Iya. Kamu gimana liatnya Roy? Yang tadi kuntilanak apa? Udah menjauh sih, menjauh pergi. Udah lepas Udah dari lepas. Udah lepas segitu ininya sih, segitu gampangnya sih sebenarnya. Yang gaibnya gitu. Tapi yang saya masih ganjel yang beratnya ini, BPD ini. dia. Itu udah dominan ya? Itu udah dominan. Udah lama akhirnya malah ke situ gangguannya. Coba ke tempat lain yang bisa menangani hal seperti ini. Tadi- Maksud saya gini, ke rumah sakit yang lain. Kan kemarin udah pernah ke rumah sakit kan? Iya. Secara medis dilihat, dicek secara kejiwaan Iya normal. biar Ini benar-benar yang dicek kepala. diobservasi lagi. Kenapa? Yang dicek kepala, scan otak sama rekam otak. Tadi di Psikologi udah? Udah. Psikologi. Psikolog. Saraf dong. Ke psikolog. Spesialis saraf. Dia cuma ke Saraf dokter. aja. Saraf sebenarnya nggak ada gangguan, tapi mungkin dari mental. mental Iya. illness. Berarti psikolog tuh. Iya. Iya, psikolog nggak pakai Soalnya obat, kalau saya- psikiater iya. pakai. Psikiater. Ya, makanya kan maaf Iya. kayak saya ini kan ibaratnya orang kampung ya. Coba Coba bawa dilepas. ke sini tuh arahan kemana maka Roy gitu. Biar saya tahu ngerti Iya. obatnya harus kemana. Bersedia tapi kan kalau diperiksa lagi gitu ya. Iya, mudah-mudahan gitu biayanya ada soalnya udah Di belakang. Iya, biayanya udah Terus habis sedih. ya. Niatnya mah duitnya unit berumah, rumah bocor malah ke badan saya semua ratusan juta udah habis 100. Kalau dibahas mah rumah mah nggak beneran sama bocor juga sedih saya melihat rumah mah nggak bisa benerin, duit ke bawah saya semua, obat Iya, sembuh mah iya. enggak. Sedih Iya, kayak ini gitu. jadi seperti Roy bilang tadi yang nelen pelor itu dan frekuensinya yang sempat sama, sempat didatengin sama makhluk halus, sekarang udah nggak ada, udah lepas. Iya. Tapi memang secara mental masih harus ada observasi lebih lanjut Kemudian lagi. observasi. Dikit Iya. aja kayak Nggak usah, nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kok, nggak berbahaya. Jangan merasa berbahaya, kamu nggak berbahaya. Kamu harus menangin pikiran kamu.
Tadi itu ketika saya anuin belakang banyak guratan-guratan gitu di kepalanya. Oh, Apa? itu. Scar. Kayak scar. Luka kayak gitu, bekas luka? Mhm. Iya benar. Iya. Jadi kepalanya kayak habis dijedotin ada scars gitu. Sering bukan habis lagi. Kadang-kadang ngejodotinnya Nggak usah, kayak gini. nggak usah diikat kalau saya bilang. Gak usah. Cuman kalau terus-terusan ya mending kalau sama tuh kadang-kadang pas sendiri mah ya sakit makan. Takutnya pas sakit itu bawaannya kan pas sakit marah. Iya. Itu muncaknya pas sakit itu. Jadi Oke. yakin gak kekontrol mendingin saya ikat. Kalau pemikiran saya tadi di rumahnya. Mas Ferry beragama, maaf saya tanya ya, Islam? Yap. Kalau lagi melakukan ibadah gimana? Sholat gitu? Jujur aja ya, pas diikat ini mah enggak. Nah ini berarti Susah. bisa dimulai setelah malam ini. Pas sebelumnya emang kan ada ngelakuin Ya, ya. setelah ini ya Mas Ferry ya, dicoba ya. Oke Mas? Insya Allah. Ya? Oke Mas? Ya? Iya, insya Allah. Terima kasih ya Mas Mudah-mudahan Ferry. bisa tangannya. Mudah-mudahan setelah ini bisa lebih baik. Gak usah diikat lagi, Nggak gak usah apa-apa. Jadi semakin percaya dia harus diikat, dia kan semakin itu. Tapi kalau dia percaya saya normal. Harus saya percaya normal. diri berarti kuncinya Iya. bahwa dia emang bisa melawan itu semuanya. Iya. Oke Mas? Kalau diikat, semakin mengurung diri, banyak hantu yang mau nempel. Ini saya habisin hantunya hilang, tapi saya butuh tenaga ahli untuk Ya. Ada observasi lanjutannya. Ini mah Mas Andri tolong sampaikan ke keluarganya ya. Iya. Kami harap yang terbaik. Terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran juga bagi siapapun yang menyaksikan tayangan ini dan mengalami masalah yang sama. sama. Ya. Terima kasih Mas Ferry, kami harap yang terbaik dan kami tunggu kabar baiknya. Ya, terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Boleh dibawa. Oh iya, Tolong, Pak. Nggak usah diikat. Nggak usah diikat. Baik-baik aja kok. tak perlu risau atas sesuatu yang menguji, karena setiap ujian tak akan melampaui kemampuan diri. Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku menggunakan susuk untuk menghancurkan hubungan orang lain. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Suti. Selamat malam, Mbak Suti. Selamat malam. Boleh kami tahu aktivitas Mbak Suti sehari-hari? Wira swasta, dagang aja. Dagang. Iya. Baik, apa yang mau diceritakan malam ini? Ceritanya, ya saya seorang pelakor. Karena sebelumnya saya pernah memiliki suami yang memang suami saya diambil sama orang gitu loh. Jadi timbulnya memang saya dendam sama laki-laki. Dan pada saat itu ya memang saya pernah mengalami pernikahan sampai 4 kali gagal terus. 4 kali gagal. Dan di pernikahan yang kedua ini saya selalu disakiti lagi dengan mantan suami saya dalam pernikahan selama 6 tahun. Dan timbullah saya melakukan Disakiti fisik atau ya disakiti ya secara fisik dan KDRT gitu? KDRT juga. Lalu? Tapi saya timbulnya dendam dengan mantan suami ini. Dan Apa yang dilakukan setelah merasakan dendam dan sakit hati? ya saya pergi ke orang pintar untuk menyakiti semua mantan-mantan suami saya. Yang kedua, ketiga, keempat itu memang saya nggak ada perasaan sama sekali gitu loh. Jadi timbulnya saya buat mereka. Yang kedua sampai stroke, nggak berdaya, dan yang ketiga ya memang bisa dibilang kayak orang linglung gila. Seperti Mereka sampai gila. Hmm. Waktu datang ke dukun, waktu yang di suami kedua untuk menyakiti, itu hanya untuk menyakiti atau Mbak juga pasang sesuatu seperti susuk, jimat Iya. atau pelet? Iya, Apa? saya pernah pasang susuk Di mana? di sekitar wajah, dagu, bibir. Saya minum saat itu juga. Ya memang niatnya karena saya dendam sama mereka gitu loh. Karena memang saya selalu disakitin
sama laki-laki. Efeknya apa tuh setelah pasang susuk? Ya efeknya mereka tergila-gila sama saya. Oke. Gitu, sempat sampai menikahi saya waktu itu. Dan di antara mereka sudah punya keluarga sebelumnya? Ada yang sudah, Ada yang masih bujangan? ada yang masih single. Ada yang masih single. Oke, baik. Tujuan Mbak Suti datang ke Menembus Mata Batin untuk apa, Mbak? Ya tujuannya saya ingin melihat dari masa lalu saya sebelumnya untuk membersihkan apa ya istilahnya ya yang sudah pernah saya pakai gitu loh Mas. Ya, pemicunya Mas Robi. apa? Kenapa ingin berubah dan pengen lepas? Ya dengan berjalannya waktu ya saya juga ingin bertobat ke jalan yang jauh lebih Ada baik kejadian-kejadian yang aneh kah? Yang bikin akhirnya yakin untuk berubah? Sampai saat ini sih yang saya rasakan memang saya merasa kayak diteror, hidup saya nggak tenang. Terornya seperti apa? Bukan secara nyata ya, Tapi secara gaib. seperti apa ya? Ya saya selalu dikasih mimpi setiap malam itu nggak enak aja. Hantu? Kayak saya jatuh dari ketinggian, terus saya kayak diterkam sama binatang, saya ketemu dengan banyak ular, sama apa namanya biawak, Dan itu hampir setiap diterkam. malam? Hampir setiap malam sampai sekarang saya nggak tenang. Baik, mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan solusinya dan terbebas dari semuanya demi mendapatkan kehidupan yang jauh lebih tenang. Iya. Kami akan mengajak Mbak Suti untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Suti terlahir tanggal 7 Juli 1984. Dia memiliki sifat keras dan selalu ingin menundukkan orang lain. Sakit hatinya memicu menjadi beringas. Tidak peduli pada perasaan orang lain, banyak sekali amarah dan kesedihan yang disebabkan oleh Suti. Kini dia tengah menjalani karma atas perbuatannya. Saya melihat sosok perempuan berkebaya dengan rambut terurai panjang sampai ke lantai. Mengerikan sekali. Saya berharap bisa memecahkan teka-teki misteri untuk Suti pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk. Terima kasih. Suti, tanggal 7 bulan 7 1984. Ya, Suti karena dendam, sakit hati kepada mantan suami, akhirnya memasang susuk dan waktu itu akhirnya menyakiti suami-suami lainnya. Sudah 4 kali menikah, ya. mereka semua yang kedua stroke, yang ketiga dan keempat sampai gila gitu ya. Tapi belakangan justru hidupnya tidak tenang, sering dihantui dalam mimpi, sering mendapatkan mimpi-mimpi yang tidak enak seperti ada ular, jatuh dari ketinggian dan lain-lain. Makanya malam hari ini datang ke sini untuk bisa terbebas dari semuanya dan mendapatkan kehidupan yang jauh lebih tenang. Ya. Jadi sekarang single ya Mbak Suti ya? Single Nggak ada sampai saat suami? ini belum. Oke. Ada anak dari 4 pernikahan sebelumnya? Sampai saat ini saya belum punya anak. Itu saya pikir saya takutnya memang ada efek dari yang sebelum-sebelumnya apa yang saya lakuin. Gitu. Kenapa saya selalu bercerai dan memang saya sempat saat ini nggak bisa punya anak. Saya udah cek ke dokter pun bagus dalam keadaan, cuman nggak tahu nggak Tapi bisa. belum mendapatkan rezekinya ya? Iya. Oke. Saya mencoba mentransfer dan menggambarkan apa yang saya lihat di kepala saya di sini, Suti. Mbak Suti, jadi saya melihat sebentar, ini apa ya? Oke. Sampai sekarang belum punya anak. Saya pengen nanya, ada satu perempuan, dia nyumpahin kamu, ngomong gini, lihat aja lo mati lo, ntar gue syukurin mampus lo mati lo nggak bakal hidup selamanya.
seorang perempuan mengumpat seperti itu. Lu gak bakal bisa punya anak, lu rasain. Karena lu udah ngerebut laki gue gitu. Oh, itu istri dari salah satu mantan suaminya. Rasain lu. Itu ini apa? Dia berbisik-bisik. Saya mendengar suara itu di kuping saya. Rasain lu gak bakal hidup bahagia lu. Jadi lu gak bakal hidup bahagia, lu dasar wanita jalang gitu. Seret. Terus udah gitu saya ngeliat, ya itu, kau pernah dikatain itu kan? Iya, pernah. Apa karena sumpah itu juga sampai dia sekarang belum punya anak? Justru itu juga masalahnya, dia juga kena sumpah serapah, jadi dia nggak bisa punya anak. Tapi sebelumnya udah dicek ke dokter belum tentang? Sudah. Sehat ya? Sehat ya. Sehat semuanya kan? Sehat semuanya. Jadi kita memang kadang kita tuh diinin orang gitu, disumpahin orang, kita nggak tahu. Dan itu yang aku rasain sih. Suti juga bisa jadi menggila loh, dalam arti Tidak terkendali? iya, tidak terkendali oleh apapun. Jadi akhirnya dia Suti bisa berubah menjadi sosok lain. Itu yang saya lihat. Mbak Suti waktu mendekati suami orang yang sudah berkeluarga, itu karena memang rasa yang natural secara alami cinta, atau justru karena rasa dendamnya tadi yang lebih besar untuk saya mau menyakiti keluarga orang lain? Rasa dendam aja. Jadi apa? Dendam. Jujur Mas Suti. Yang kedua dendam. Di sini tuh terlihatnya dalam meja kejujuran ini bukannya dendam juga, tapi materi. Iya. Itu kan? Betul. Nggak bisa luput dari sini. Iya. Jadi demi materi, maaf ya, menjadi pelakor. Iya. Oke. Saya boleh tahu dapat apa aja ya? Rumah, mobil? Iya, sebelumnya saya ada rumah, ada mobil, tapi sekarang Semuanya kemana? diambil lagi sama mantan suami saya. Saya ditipu lagi, akhirnya saya ikhlaskan semua dan akhirnya saya nikah lagi. Karena memang perjalanan selama 6 tahun itu sangat menyakitkan buat saya. Iya, kami bisa membayangin sih walaupun mungkin nggak bisa ngerasain. Iya. Terus itu yang saya lihat sih sebenarnya. Jadi sekarang lagi menjalani hukuman karma, sehingga beliau Suti ingin mendapatkan keturunan susah sekali. Itu yang saya maksud sih. Nah, Suti harus banyak melakukan perbuatan baik, berhubungan dengan anak-anak kecil. Kemudian ada orang yang pengen cerai, kau rukunin Mbak Suti, bantuin mereka supaya rukun kembali. Kan posisi Suti sebenarnya pelakor ya gitu. Jadi sekarang harus menembus kebalikan dari pelakor gitu. Kamu sebagai sama perempuan, ada komentar, ada tanggapan atau pertanyaan? Enggak sih, belum. Nanti kali ya. Oke. Mbak Suti, bisa dijelasin nggak terakhir mimpi yang mengganggu sekali itu bagaimana ceritanya? Saya pernah dikasih mimpi sosok dari mantan suami saya yang kedua ini, dia apa ya, setengah badan telanjang. Terus saya selalu dikasih binatang tapi ujung-ujungnya kelihatan loh fisiknya dari mantan suami, tapi nggak tahu ya itu loh, binatang kayak ular kebanyakan, seringnya ular sama benyawak ya. Terus kayak hantu, kayak Mantan suami yang kedua ini yang udah punya keluarga ya sebelum dan istrinya itu yang dia pernah sampai bersumpah. cerai. Saya nggak tahu kalau dia bersumpah. Ya memang saya buat dia cerai sampai bercerai. Yang dialami Suti sebenarnya bukan cinta kan, sebenarnya lebih ke arah materi, bukan lagi dendam. Kalau dia bisa kasih gebokan duit yang banyak ya hayo gitu, sedapatnya sukarela ya. Benar kan Mbak Suti? Yang dialami Suti sebenarnya bukan cinta kan, sebenarnya lebih ke arah
materi, bukan lagi dendam. Kalau dia bisa kasih gebokan duit yang banyak, ya hayo gitu, sedapatnya sukarelain. Nah, benar kan Mbak Suti? Iya benar. Tapi kami di sini tidak menjudge kamu itu, oh kamu ini, enggak sama sekali. Jadi nggak apa-apa, it's okay. Semua itu pilihan. Aku nggak ngerti. Kamu mau pilih jalan itu ya terserah, nggak masalah. Tapi saya kok ngelihat dari masa lalu ini banyak orang yang kirim-kirim guna-guna ya buat Suti supaya cepat mati. Mungkin ini dari para istri-istri yang sudah mengetahui ini. Kamu tahu nggak sih, ada beberapa istri yang udah tahu. Iya, saya ya diteror sih. Memang sempat diteror secara nyata. Dan yang saya alami ya memang dia secara main belakang juga dari saya. Main belakang tuh maksudnya gimana? Mbak? Maksudnya ya entahlah, tapi dia memang pernah mengancam saya lewat WhatsApp ya. Dia ngomong apa? Intinya ya dia Coba. mungkin menginginkan saya untuk mati. Itu sih yang bisa saya tangkap. Aku nangkapnya gitu terhadap Suti. Apapun yang kau lakukan, kemanapun kau berada, itu tidak akan pernah tenang karena diteror dan bahkan diminta nyawanya oleh berbagai macam makhluk halus, perintah dari sang dukun yang istrinya pada terluka. Oh, jadi para mantan istri ini, para istri mantan suaminya minta dukun untuk mengirimkan teror gaib juga ke Suti. Betul. Jadi Suti itu sosok pribadi yang kasihan. Jadi ya tetap saya bilang kasihan ya. Sendirian diserang dari kanan, belakang, dari 4 penjuru semua orang nyerang Suti. Itu yang saya lihat. Iya, itu sih. Di awal tadi Suti bilang pakai susuk untuk mendapatkan laki-laki. Iya. Makanya laki-laki yang datang ini ya termasuk suami orang demi mendapatkan harta. Kamu ngelihatnya susuk itu memang masih aktif, masih berfungsi di Suti? Masih. Belum expired dan masih bekerja. Tapi bukan berarti kamu boleh pakai susuk itu terus ya. Harus benar-benar dihilangin. Dia bisa kok cara ngilanginnya, harus air wudhu dan segala macam. Tapi dia menghilangin ya susuk. Nah, pertanyaan itu harus ditanyakan kembali, dia mau hilangin apa enggak. Saya mau lepas. Saya datang ke sini memang berniat untuk melepas semuanya, membersihkan diri saya. Kamu mau lihat wajah aslinya Iya, tanpa? iya. Kamu juga mau lihat? Oh, iya, memang ada pemikatnya ya. Kamu ngelihat itu? Iya. Iya, Ada banget. pada saat dia ketawa, aku juga kayak ketarik untuk ketawa. I mean like, there's something wrong. I don't know. Kamu merasa Iya, asli kayak itu dia. kena pengaruh susuk? Iya, kayak nggak cuma laki-laki, tapi kayak bisa membuat tunduk seorang anak-anak gitu. Apakah betul? Jiwa Iya. keibuan Kamu mengayomi. memang jiwa keibuan ya, Iya. dan mengayomi anak-anak gitu Iya. dan lihat anak kecil demen. Iya, gitu. suka ya, Anak. karena memang saya belum punya anak. Jadi Iya, saya itu kalau dia ya. Mungkin karena juga. lihat anak orang, sempat saya juga berniat untuk adopsi. Iya. Dan memang ada orang katanya bilang dia nggak mau anak. Saya pikir daripada udah untuk saya nggak apa-apa. Iya, Atau tuh. memang saya ada niat begitu. Dia ada sisi itunya nih. Jadi membuat saya, wah, Kamu ngeliat susuknya masih kenceng banget, ada di mana? masih kenceng sih. Ada di bagian sini, lihat sih. Iya. Memang saya tidak bisa nyalahin Suti ya, karena Suti juga begini juga bingung kehidupannya kayak gini, tersesat gitu, mau nanya sama siapa gitu. Akhirnya terjerumus di dunia ini, padahal si Suti ini jiwanya baik, pecinta anak-anak. Susuk yang dia pakai itu hanya mengundang laki-laki atau juga makhluk-makhluk gaib lain, Ron? Mengundang makhluk lain lagi datang. Ya, kamu lihat sekarang ada yang ikut Iya, saya karena ngerasa susuk atau karena kiriman? dua-duanya. Karena susuk satu di muka dan karena kiriman ada perempuan yang benar-benar sakit hati sama Suti. Itu saya yakin istrinya salah satu korban. Berapa banyak malah kalau saya ikutin Suti? Saya ngeliat kayak kuntilanak gitu, berapa panjang.
Ya, dan wujud tengkorak-tengkorak gini loh, ini lebih ke arah, saya nggak tahu nih ngejelasin nih makhluk apaan, tapi kayak berambut, kemudian tengkorak, matanya merah, dan kurus kering seperti itu. Serem ya, Bay? Serem banget. Makhluk ini menutup auranya dia. Nutup auranya dia, tapi walaupun tadi ditutup, Suti masih menarik ya. Karena Susu. pengaruh Iya. susu. Bayu nggak ngeliat itu dari mukanya. Aku ngeliat tapi aku nggak berani lama-lama makanya. Kenapa? Dia tanya, I think it's Silakan. normal. Mbak, apa alasan terbesar untuk pengen kayak lepas susu? Paling besar. Ya, alasannya ya saya ingin hidup normal. Ya mudah-mudahan saya bertemu dengan suami yang baik yang bisa jadi panutan saya dan bisa memberikan saya keturunan. Itu aja. Ingin berkeluarga. Berkeluarga normal, normal, tenang ya. Hidup tenang. ya. Pernah coba untuk melepas susuk yang dipakai? Pernah, tapi saya nggak tahu caranya, bingung. Karena saya dengar orangnya udah nggak ada ya. Waktu itu usaha apa yang dilakukan untuk melepas? Ya, saya sih hanya berdoa aja. Terus sempet saya belum tanya ke siapapun sih, karena memang saya orangnya selalu sendiri gitu loh. Menyimpan di dalam hati gitu ya. Mbak, kalau seandainya maafnya, kan kata Kak Roy tadi mengumpulkan kebaikan untuk bisa kayak lepas, maksudnya kayak nebus dosa lah ya. Maksud ikhlas gak atau rela kalau misalnya harus minta maaf ke perorangan ya, yang udah Mbak sakitin gitu. Istri-istrinya gitu Ya, maksudnya. maksudnya orang-orang yang tersakiti gitu kan. Mungkin kan bisa lebih, feelingnya bisa lebih enak gitu. Iya, sebenarnya saya dari awal pun memang udah berusaha untuk bicara baik-baik, karena posisinya saat itu ya memang saya istri yang pertama dan wanita itu ya memang setelah saya. Tapi karena waktu itu memang kita ada kejadian ribut masalah gunung ini, jadi istri yang ini, iya. Jadi istri yang ini ya memang dia nggak setuju kalau saya untuk ketemu sama mantan saya, karena memang alasannya waktu itu ya memang hanya untuk menyelesaikan masalah saya saat itu. Itu mantan suami yang keberapa? Yang kedua, Saya minta kain hitam. Oke. Kain hitam. Kain hitam yang gede. Serem sekali itu ya. apa ya? Saya pengen Mbak Suti manggil teman-temannya dari dunia astral lainnya. Yang mana, Roy? Yang mana aja atau yang ini? Karena Yang ini mana gambar aja? Yang ini Yang mana aja sih sebenarnya? ada banyak ya? Ya, yang dihantui. Aduh, saya merinding. Tapi sebelum itu saya nggak tahu entah kenapa ya. Saya tuh ngeliat kayak gini. Maaf ya, Mbak Suti. Maaf banget. Kau dongak deh. Dongak. Tuh, kayak jangan disentuh. Kamu diginiin orang. Darah maksudnya? Iya. Ditusuk? Ada orang yang pengen bunuh Suti. Jadi dicelakain gitu. Ini itu goresan. Iya. Udah tajam. Kamu kalau kemana-mana berdoa dulu ya sebelum keluar rumah masuk, karena ada satu oknum yang udah nyewa jasa. Jadi dia naik motor nih berdua. Nah, tiba-tiba langsung Sutinya di giniin. Gitu. Dan itu aku lihat banget di kepala aku. Dan kamu udah jadi target yang selanjutnya. Kamu tahu siapa pelakunya? Yang sampai sekarang masih kayak kegilaan neror kamu. Nggak tahu saya. Kamu saking kebanyakan bingung ya? Bingung, iya karena banyak ya. Jadi pinjem deh. Jadi gitu. Jadi waktu pas diem-diem dilukain dan disuruh sama orang yang pernah sakit hati karena suaminya direbut gitu. Lu ya awas lu kemana-mana gua pantau gitu kata dia.
selamanya nggak bakal hidup tenang Iya, loh ya. tahu. Jadi artinya Bener ya? sebenarnya nyawanya Iya, tahu, Mbak saya Surti ini tahu. terancam Tahu kan? dong. Nah, nyawanya terancam. Boleh disebutkan nggak nama aslinya dia siapa? Tolong, biarkan saya selesaikan malam ini juga. Dan masih sampai hari ini dia masih neror-neror kan? Iya. Masih. Lewat WhatsApp juga segala. Iya. Hati-hati deh. Sewa dua laki-laki bermas, Topeng. ya bertopeng, ya, pakai masker gitu dan pakai helm hitam. Dua-duanya pelakunya adalah saya lihat mereka naik motor, kemudian mereka badannya kecil-kecil semuanya, kurus-kurus. Dan ini ada kaitan dengan dan darah di leher kamu. Sekarang saya pengen kamu, apapun yang kamu lakukan di masa lalu, saya pengen tahu aja apa yang masuk dan apa yang siapapun itu teriak atau apa, saya nggak tahu kamu jadi seperti apa. You. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Siapa? Ini yang mana, Roy? Yang masuk. Ada penyekatnya ya sekarang. Yang kuntilanak ya? Iya, yang Bukan yang itu. Apa yang itu? Ya, itu Yang ini. dia. Aduh, gila ini. Kamu siapa? Apa yang kamu lakuin? Saya nggak mau bikin dia bahagia. Saya mau dia mati. Saya mau lihat. Buka. Kalau kami mau kamu pergi, bersedia ya? Mau ya? Bisa? Bisa tinggalin anak ini? Enggak. Hah? Mau saya mengalami gejala delusi ini baru pertama kali dan halusinasi tingkat tinggi sekali. Mas saya di pikiran saya ngomong, ada yang bisikin saya gini, bakar kain hitamnya. Aduh gila, ini nggak mungkin. Aku nggak mungkin ngelakuin itu. It's not me. Bukan saya tidak ngelakuin itu. Masa dia masuk ke dalam pikiran saya, bakar. Tiba-tiba. Ya. Ya jangan pegang lilin dulu berarti. Saya tidak boleh pegang lilin dulu nih. Saya untuk pertama kalinya pikiran saya dimanipulasi nih. Masa saya harus membakar itu dari bawah? Kan nggak mungkin. Berarti ngebahayain It's not- anak ini dong. Iya, itu di luar logika saya. Saya lihat ini, saya disuruh kayak gini. Itu bisikan itu dari mana, Roy? Gak tahu nih. Sebenarnya ini dari mantan yang apa yang ngirim-ngirim istri-istrinya ini yang pada nyumpahin serapa. Kamu lihat apinya, dan mudah-mudahan kamu tidak halusinasi dengan saya ya. Kamu lihat api itu deh dan lihat ujung. Saya rasanya nggak sanggup untuk meng-cleansing. Karena saya lihat Apa dia kita sadarin? Baru lepas dan kain hitamnya kita bakar. Di panas, dingin. baru pertama kalinya saya ngalamin gejala yang ini tidak baik. Ini bukan. Fokus. Saya harus fokus. Roy harus fokus. Roy Kiyoshi harus fokus. Roy fokus. Bisikan-bisikan itu banyak banget, Roy. Yeah. Terus muncul. Bakar, Roy. Kita bakar dia. Yeah. It's not my friend. Bukan teman saya ini. Tapi ada yang bisikin saya di sini. Ini bukan. Saya tahu teman saya baik-baik semua.
dia sih gaya-gaya suka ngambil suami orang. Jadi ini kan saya jadi keikut makhluk halusnya yang banyak untuk nyulut api dari bawah. Saya minta garam. Garam. Garam aja Dan air. dan air. Garam dan air. Ketika saya ngeliat api, aduh, ini jujur banget dari hati saya paling dalam saya, ketika saya lihat api, itu tuh kayak, Ada yang bisikin kamu untuk ngelakuin itu? iya, di sini, beneran di sini nih, bakar Roy dari bawah sampai atas. What? Gak mungkin lah, gila, ini mah bukan gue yang, gak bisa, gak mungkin, itu bukan gue. Aku nggak gitu sifatnya. Saya dengar bisikan-bisikan aneh, ketawa. Iya, ini nggak mungkin. Sifat karakter saya bukan ini, saya tahu Sudah beda. banget. Saya bukan pembunuh. Dia mulai masuk ke dalam jaringan pikiran saya nih. Baik, masa lo nyangkain nggak seorang Roy Kiyoshi lo? Nggak mungkin. Gak mungkin. Kamu This is pikiran not- untuk gak cleansing dengan mungkin. cara bakar ini nggak mungkin. Gak mungkin. Itu bukan saya. Aduh, nih saya ngeri. Matiin Ada- aja, Bay. Bay, kayaknya gue harus matiin lilin deh. Ini juga saya. Iya, tolong. Keluar kamu dari badannya, Suti. Saya tahu kamu mempengaruhi pikiran saya, kan? Gila. Kamu bisa masuk dalam pikiran saya sih, ini gila. Jadi, saya punya pikiran, saya kayak aku udah pasang password di kepala aku gitu loh. Nggak boleh ada orang lain masuk. Tapi kalau bisa masuk ya. Masih bisa ada yang masuk. Dari 1 sampai 10 nilainya 9 sih menurut saya. Ya bisa masuk ke ini aku. Berarti emang sosoknya yang powerful banget yang dikirim ya. Betul. Ya aku kentalin aja. Aku nggak bisa pakai HP sih. Gila. Mbak Suti bilangin deh setelah dia sadar, Mbak Suti ini harus diisolasi deh, bener, di ruangan, di karantina, dia dijagain bener-bener. Soalnya dari saya pribadi, saya seorang Cenayang, lihat dia masa pengen ngebakar dong. It's not me, dan itu nggak lucu banget. Kedua, setelah dia keluar dari jalan ke rumah, saya agak curiga ada orang yang Nyakitin dia. iya. Berarti dia emang setelah dari sini harus benar-benar berdiam diri sendiri dulu. Jangan Iya. keluar-keluar karena tidak aman buat dia. Betul. Percuma saya cleansing di sini, tapi dia masih keluar untuk yang nggak jelas, bahaya juga. Saya aja nih, Bay. Ini gue nggak percaya apa yang gue lihat sih. Maksud aku ngebetekin api di bawah. Gak mungkin. Gak akan saya turutin. Gak bakal. Mendingan kamu keluar aja Kita deh. minta dia pergi ya. Better dia pergi deh daripada kita Iya. dipengaruhin. Ini baru saya loh, belum Bayu. Iya. Belum yang lain. Dia kayak berontak gitu kan. Iya. Apa itu, Roy? Panas. Keluar kamu.
dilarang masuk ke pikiran saya. Saya nggak suka. Gila, dia Jangan nggak aman mempengaruhi dari pikiran sisi saya. gaibnya dan sisi nyatanya juga dia nggak aman hidupnya. Sian amat. Keluar dari jaringan pikiran saya. Kita pergi dia, Roy. Dia bagus pergi deh. Saya nggak kuat bener. Dia masuk ke dalam jaringan dan membobol password saya. Maksudnya kita berlayer kan. Kita punya batasan. Tapi dia bisa gap. tembus Yes. masuk ke pikiran kamu untuk nyakitin Suti ini. Iya. Dan itu bahaya banget. Tapi ini udah lepas, udah pergi. Insya Allah sih aman. Saya harusnya. coba bangunin dia. Bangunin dia deh. Udah nggak ada kain hitamnya lagi. Kamu aja deh. Kalau perempuan mungkin dia. Coba bangunin Mbak Suti. Mbak. 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 Iya, oke. Badan saya merinding, dingin. Dingin ya? Saya kedinginan ya. Udah oke. Mau minum, Mbak? Apa? Udah oke katanya, dingin badannya. Dingin. Saya kayak panas dingin gitu. Panas dingin. Panas dingin panas. Badan saya merinding terus ya. Oke, Mbak Suti, tadi sosok yang digambar Roy di meja ini itu adalah kiriman dari orang yang sakit hati. Dan tadi masuk ke dalam tubuhnya Mbak Siti. Bahkan sosok ini juga mempengaruhi pikiran Roy untuk menyakiti dan membakar kain hitam supaya Mbak Sutinya itu kebakar. Karena emang yang dia inginkan adalah Mbak Suti mati. Minum dulu Ki. Cuci tangan terserah buat apa aja. Diturunin aja masker kalau mau minum, nggak apa-apa, nanti nggak kita Saya jujur nih baru pertama kali ada orang yang berani akses pikiran saya. Karena pikiran saya tuh rumit dan ngejelimet. Gak akan ada yang bisa nebak dan melihat dan nyamar. Tapi baru kali ini hari ini saya melihat saya sendiri pelakunya. Untuk makanya nih Suti dia nih bahaya nih. Dia harus dijaga bener-bener. Ini cleansing yang dilakuin hari ini hanya sementara, Roy. Sementara, jujur ini sementara. Ya bisa cleansing diri dia sendiri. Karena kekuatan gaibnya masuk. Bakar dia Roy. Dari bawah ujungnya. Lalu ke atas. Pakai lilin. Berarti bisa siapa aja dong yang dipengaruhi pikirannya. Kalau Iya. kamu aja bisa, orang lain juga bisa ngelakuin Iya. itu. Dan hebatnya lagi, dia pakai suara teman saya. Dia bisa berubah gitu loh suaranya dan menyerupai supaya Roy itu percaya. Tapi nggak ngebakar juga. Saya yakin itu. Serem banget loh, diikutin Bay. ya. Saya mungkin nggak diikutin, tapi saya nggak jamin orang lain gimana. Berarti ya sebenarnya nih nyawanya Mbak Suti terancam. Tadi Roy bilang kamu nggak bisa sendirian dulu sementara waktu. Karena bisa aja ada orang yang dibisikin terpengaruh untuk mencelakai Mbak Suti. Iya, Iya, berapa kali ya. iya kan? Saya sempat, maksudnya orang yang dekat sama saya mencoba untuk bunuh saya. Dan memang saat itu saya pernah sempat dekat sama laki-laki, nggak tahu kenapa dia ada niat mau bunuh saya. Niat Tahu mau- kenapa? Iya, Ya itu yang tadi saya bilang, Iya. semua orang tuh Kayak bisa gitu. semua orang dimasukin. yang dekat saya ujungnya Iya. pasti mau bunuh saya, selalu Iya. nyakitin saya, kasar. Gila tuh kalau saya tadi nggak buru-buru buang tuh lilin, Bay. Gue giniin loh. Bisa langsung ke bawah dan ngebakar dia. Mbak Suti tapi sekarang aman kan, Roy? Saat ini. Aman saat ini, tapi tidak aman kalau keluar. Kedepannya gimana? Apa yang Keluar akan terjadi? rumah.
Em, saya pengen deh kamu benar-benar minta maaf sama mungkin ini salah satu pelaku yang lebih ekstrim gitu. Susuk yang dipakai? Dia akan hilang sendiri dengan air wudhu dan tobat dan dekat dengan yang di atas. Ibadah artinya akan Ibadah. membuat susuknya luntur. Betul. Untuk ngelunturin susuknya mungkin gampang ya buat saya. Mungkin kita gampang ngobrol lah. Itu bisa ntar copot sendiri. Tapi nyawa nih, kita berbicara tentang nyawanya Suti. Oh, justru Yang itu ya. diancam melalui teror beneran. Ada orang yang bikin dia jatuh. Ada dari makhluk halus. Dan bahkan hari ini Roy Kiyoshi pikirannya dibikin halu gitu. Si makhluk itu untuk membakar dia. Iya, dan menyamar jadi suara kayak temen saya gitu. Oke. Kamu, Diana, sebagai sama perempuan, ada pesan nggak buat Mbak Suti? Ya mungkin mulai sekarang ngumpulin kebaikan aja kali ya. Untuk tebus yang udah-udah ya. Mungkin nggak usah lihat ke belakang lagi. Hidup ke depannya lebih baik lagi. Mungkin ya benar minta maaf ke orang-orang yang pernah disakitin aja kali ya. Ya manusia kan nggak pernah lepas dari kesalahan ya Mbak. Selama masih ada keinginan berubah lah ya. Belum telat kan? Iya. Oke. Itu aja sih Mbak. Roy, ada lagi? Cukup? Nggak ada, banyak beribadah aja. Baik, Mbak Suti mudah-mudahan bisa mengerti dan mendapatkan ya apa yang sudah disampaikan malam hari ini, dan kedepannya hidupnya jauh lebih baik. Hati-hati, tetap harus waspada karena ya tadi seperti Roy bilang, nyawa Anda terancam sebenarnya kalau nggak hati-hati. Jangan pernah sendirian, dan mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi pelajaran bagi siapapun yang menyaksikan tayangan Menembus Mata Batin malam ini. Terima kasih dan Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Boleh dibawa Mbak, silakan. Jangan menyalahkan orang lain atas apa yang menimpamu hari ini. Berkacalah pada diri untuk introspeksi diri. Pemirsa, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Ferry dan juga Suti. Ferry tadi melakukan kegiatan atau gerakan-gerakan di luar kendalinya, seperti menyakiti dirinya dengan benda-benda tajam, bahkan dia juga menyakiti ibunya sadar tapi di luar kendalinya. Lalu kemudian Suti, dia memiliki susuk dan mengambil suami orang sebagai korbannya, dan akhirnya justru Suti yang mendapatkan kiriman makhluk-makhluk gaib. Bahkan tadi Roy Kiyoshi juga sempat dipengaruhi oleh makhluk gaib kiriman orang yang sakit hati untuk membakar Suti. Iya. Gimana tanggapan kamu, Suti dan Ferry? Tanggapan saya untuk Ferry mungkin saya udah mendapatkan jawabannya. Dia juga harus dikoreksi dan ada semacam tindakan ke medis. Oke. Kemudian untuk Suti sangat menyeramkan sekali buat saya khususnya. Tapi mungkin orang lain tidak akan ngerasa takut setakut saya. Tapi ketika saya melihat Suti, ini bukan diri saya sebenarnya. Makhluk ini membuat saya untuk ngebakar Suti. Aduh. Jadi bahaya sekali. Jadi antara Ferry ini sisi medisnya dan Suti itu dihantui secara horor gitu. Bahkan Malam saya ini. aja bisa gitu diakses, padahal ini benar-benar nggak bisa diakses otak aku. Dua partisipan kita berarti cukup berat masalahnya ya. Cukup berat sekali. Mudah-mudahan sih setelah dari Menembus Mata Batin mereka nggak berhenti untuk berbuat baik supaya mencari solusi gitu. Iya ya. dong, harus. Kamu gimana, Diana, komentarnya? Ya ternyata masalahnya beda-beda ya. Ternyata gangguan yang kayak seperti yang pertama itu Ferry itu ternyata nggak cuma dari gaib juga bisa ya, dari psikologis juga bisa, psikis. Ya mungkin ya ternyata aku baru belajar dari hari ini kalau semakin kita keadaan semakin sedih, makin sakit terus give up, makhluk-makhluk begini makin gampang ya masuknya. Aku baru tahu hari ini. Berarti kita harus positif kayak tiap harinya gitu ya, lebih kayak cheer up gitu ya. Sama keadaan karena Iya, itu frekuensinya frekuensinya nggak sama. sama. Itu sih bener. dari sini. Baik. Aku ambil. Diana, terima kasih sudah Terima kasih hadir malam banyak. hari ini. Saya Sukses banyak belajar untuk hari ini. karirnya dan Terima juga semua kasih. rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih penjelasan dan pencerahannya malam hari ini. Pemirsa, jangan pernah berhenti walau keadaan semakin sulit dan membuat tertekan. Karena sesungguhnya di balik kesulitan ada keberhasilan. Ikuti terus kisah-kisah selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini
menembus mata batin.